Silakan duduk, Kak. Oh iya, makasih. Oke, kamu duduk ya. Iya. Kakak udah dengar semuanya dari Tiara. Cuman kakak nggak ngerti loh. Kenapa kok Bu Aruni tega sampai ngusir kamu, terus kamu tinggal di mes restorannya Winda? Itu semua karena aku menolak permintaan ibu, Kak. Ibu nyuruh aku terus deketin Tiara demi harta. Ini semua karena rasa nggak tahu diri dari orang-orang kampung seperti kamu dan Oki. Kalau kalian tahu diri, anak-anak saya nggak mungkin rusak. Naura, sekarang Tiara menjadi tanggung jawab kamu. Karena ini semua adalah salah Oki dan Oki itu adik kamu. Apa? Lo mau ikut-ikutan nyokap gue, Nyuruh gue jauh-jauh dari Oki. Non kenapa sih? Kok sekarang begini lagi? Kan kemarin baru dikasih tahu. Non itu harusnya fokus belajar, nggak usah pikirin soal pacaran-pacaran dulu. Naura, lo ngerti gak sih? Gue juga maunya kayak gitu. Tapi gue panik. Gue panik kenapa sekarang Oki tinggal di restoran Winda. Oki tinggal di restorannya Winda. Iya, Oki tinggal di restoran Winda. Karena Oki diusir sama Tante Aruni. Non, yang serius dong Non. Ibu Arun itu ibu kandungnya Oki loh. Masa dia tega ngelakuin itu? Terserah lo deh Naura kalau nggak percaya. Oki itu sekarang tinggal di mes restoran Winda. Kalau nggak buat apa gue sampai berdebat sama nyokap gue? Hah? Kalau ini semua nggak akan terjadi, ya gue pastilah ikutin nasihat lo. Pasti gue akan nunggu dan gue akan tetap terus kejar Oki. Iya juga sih. Apa yang dibilang Non Tiara memang gak salah. Tapi ya Allah, aku masih aja gak bisa percaya. Kenapa ada ibu yang sanggup mengusir anak kandungnya sendiri? Apa salah Oki? Kasihan sekali dia. Naura, kan gue udah sering bilang sama lo. Lebih baik Oki itu tinggal di rumah gue. Iya, kamu bener Non. Ya udah nanti kakak akan bicarain sama Oki ya. Ya buat apa nanti? Sekarang mendingan lo ngomong sama Oki. Suruh dia tinggal lagi di sini. Ya udah. Tapi ya kakak nggak janji, tapi kakak akan bicara sama Oki ya. Ya udah. Lagian kan Oki itu adek lo, pasti dia mau lah dengerin lo. Iya. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Anak kesayangan Papa. Kamu ngapain? Kenapa sayang? Kok kamu diam aja? Mia, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok, Pak. Bener nggak ada apa-apa? Iya. Kalau gitu, Papa ke kamar dulu ya. Tunggu. Kamu kenapa sayang? Sebenarnya pas mama kecelakaan, Tante Jati itu nggak ada. Tapi Mia, kamu bilang kemarin ini kan... Bener kok, Pak. Tante Jati itu nggak ada. Aneh. Ada apa sebenarnya sama Mia? Kenapa Mia tiba-tiba bicara seperti ini? Apa sudah terjadi sesuatu sama dia? Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam. Nadia, maaf kalau saya mengganggu. Enggak, kamu gak ganggu sama sekali. Gimana? Aku bisa bantu apa? Ini tentang Mia, Nadia. Mia? Mia kenapa? Sebenarnya babysitternya bilang tadi, kalau sejak Mia pulang sekolah, Mia jadi pendiam. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Bahkan Mia jadi terlihat murung dan sedih.
Dan barusan saya juga cek keadaan Mia. Dan ternyata benar. Terus gimana? Ya saya merasa seperti ada yang disembunyikan oleh Mia. Tadi saya sempat mendesak dia. Dan dia bilang gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba dia bilang kalau tante jahat itu, maksud saya Aruni, itu tidak ada saat kecelakaan itu terjadi. Saya benar-benar gak ngerti apa yang terjadi sama Mia. Padahal saya ingat betul. Waktu itu kan Mia bilang kalau Aruni memang ada saat kecelakaan ibunya. Tapi sekarang dia bilang beda. Iya, ini memang aneh sih, Yan. Nadia, boleh saya minta tolong sama kamu? Bisa kamu datang ke rumah saya dan bicara sama Mia? Iya udah, aku datang ke rumah kamu ya. Baiklah, kalau gitu saya tunggu ya. Maaf kalau saya mengganggu kamu. Sama sekali enggak kok. Udah kamu santai aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa mungkin Mia bicara seperti itu karena ada yang menekannya? Permisi, silakan minumannya, Mbak. Oke. Kak Naura? Kak, silakan duduk, Kak. Oh iya, makasih. Oke, kamu duduk ya. Iya. Kakak udah dengar semuanya dari Tiara. Cuman kakak nggak ngerti loh. Kenapa kok Bu Aruni tega sampai ngusir kamu, terus kamu tinggal di mes restorannya Winda? Itu semua karena aku menolak permintaan ibu, Kak. Ibu nyuruh aku terus deketin Tiara demi harta. Aku nggak mau. Aku nggak bisa, Kak. Terus ibu ngusir aku. Tapi alhamdulillah, Winda ngizinin aku untuk tinggal di mes di restoran ini, Kak. Ya Ki, Winda memang anak yang baik. Tapi tetap aja kakak cemas kalau kamu tinggal di sini. Gimana kalau kakak coba ajak ngobrol Bu Ira ya? Supaya kamu ya untuk sementara waktu tinggal sama Bu Ira dulu aja gimana? Oke ngerti niat baik kakak. Tapi untuk kali ini Oki mohon sama kakak. Oki pengen berjuang sendiri. Bukan apa-apa, Kak. Oki cuma mau lihat kakak bangga sama Oki. Oke. Kakak seneng banget kamu ngomong kayak gitu. Itu berarti kamu sudah menganggap kakak ini sebagai kakak kamu lagi. Ki, walaupun kita ya nggak sedarah, tapi ikatan kita sebagai kakak dan adik tuh nggak mungkin terpisahkan. Dan kakak harap semua ini untuk selamanya. Kakak bangga sama kamu. Amin. Alhamdulillah, mereka bisa sedekat ini lagi. Ini semua benar-benar aneh, Nadia. Padahal saya jelas-jelas ingat. Pertama kali Mia bilang, tante jahat itu ada di sana. Saat kecelakaan almarhum istri saya. Tapi sekarang beda lagi. Mungkin nggak Mia bicara seperti itu karena dia di bawah tekanan? Iya. Saya juga berpikir seperti itu. Bahkan mungkin saja Aruni yang menekan Mia. Soalnya bisa saja kan, tanpa sepengetahuan saya, Aruni menemui Mia. Nadia, tolong saya. Tolong kamu cari keterangan dari Mia. Rian, saya pasti bakal bantuin kamu. Tapi kalau Mia benar-benar dalam tekanan, kita harus sabar. Sampai Mia benar-benar mau bicara. Kamu tenang aja ya. Saya akan lakukan apapun yang diperlukan untuk kesembuhan Mia. Saya percaya kamu, Nadia. Nih, jadi anak jerapah. Mia, Mia kok diem aja sih? Mia kenapa? Halo sayang. Halo. Sayang, tahu nggak? Kemarin kan Tante lagi jalan-jalan. Terus Tante beliin ini buat kamu. Mau nggak Tante bacain? Mau, Tante Dokter.
Kayak tante bacain ya. Ini kisah kancil dan 7 buaya.